semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film kali ini berjudul Kutrame Tandanai yang dibintangi oleh Vidart, garapan sutradara M. Manikandan dan dirilis pada tahun 2016. Film ini mengadopsi dari sebuah novel berjudul Crime and Punishment karya Fyodor Dostoevsky. Kutrame Tandanai menceritakan tentang kisah hidup seorang pria dengan penglihatan terowongan. Keinginannya untuk melakukan transplantasi mata terkendala biaya yang sangat mahal. Namun suatu ketika ia terjebak dalam kondisi yang membuat dirinya terpaksa melakukan perbuatan tercela demi mendapatkan sejumlah uang untuk operasi matanya. Apakah yang dimaksud dengan penglihatan terowongan dan kondisi apa yang menjebaknya akan saya ulas dalam video ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Adalah Raffi Chandran, atau lebih dikenal dengan nama Raffi, seorang pemuda yang memiliki masalah pada penglihatannya. Selain seorang kawannya, tak ada yang tahu tentang masalah yang dideritanya itu. Raffi tinggal di sebuah flat sewaan dengan tipe menengah ke bawah. Setiap hari sebelum berangkat bekerja, ia senantiasa bersantai di balkon sembari menyulut rokoknya dan memperhatikan sekeliling tempat tinggalnya. Salah satunya adalah Swita, seorang gadis yang tinggal seorang diri di lantai dasar yang letaknya berseberangan dengan flat Raffi. Swita adalah sosok gadis yang tampak modern dan ramah. Ia memiliki peliharaan 2 ekor burung kesayangan yang setiap pagi diberinya makan dan minum. Terkadang, pengawasan Raffi terhadap Swita dilakukannya secara diam-diam. Raffi tahu jika Swita seringkali dikunjungi oleh beberapa pria. Salah satunya adalah bos gadis itu, Vijay Prakash, yang rajin membawakannya hadiah. Sementara pria lainnya adalah Arun, seorang pemuda dari keluarga kaya yang tampaknya adalah kekasih Swita. Banyak orang mengira bahwa Raffi adalah sosok yang acuh manakala ia berpapasan atau sedang bersama dengan salah seorang tetangga flatnya. Meski si tetangga tersenyum, Raffi tak akan membalas. Hal itu disebabkan posisi tetangganya berada di samping Raffi dan bukan di depan pemuda itu. Dan masih banyak lagi hal lain yang membuat Raffi terkesan aneh di mata para tetangga. Sehari-harinya Raffi bekerja sebagai kolektor di kantor penagihan kartu kredit. Anu adalah salah satu staf administrasi di DCBL Bank tempat bekerja Raffi, dan juga termasuk teman dekat pemuda itu. Terkait penglihatannya, Raffi senantiasa mengukur dari tahun ke tahun, di mana tampak jelas bahwa setiap tahunnya selalu ada penyusutan penglihatan. Ia hanya nampak apa saja yang tepat di depan matanya dan bukan di samping. Raffi melihat seolah melalui pipa atau sebuah terowongan. Sebab merasa hal itu sangat mengganggu dan menghambat aktivitasnya, Raffi mencoba memeriksakan matanya kepada seorang dokter wanita. Serangkaian pemeriksaan telah dilalui oleh Raffi dan hasilnya sangat mengejutkan pemuda itu. Sang dokter mengatakan bahwa Raffi menderita retinitis pigmentosa yang diakibatkan dari rusaknya retina mata sehingga menyebabkan hilangnya penglihatan bagian samping. Dan parahnya, hal itu dapat berkembang menjadi kebutaan total dari tahun ke tahun. Sang dokter juga menambahkan bahwa Raffi membutuhkan transplantasi mata yang akan merugikannya, yakni sejumlah Rp320.000. Raffi menceritakan hal itu pada nasabah sekaligus teman yang usianya lebih tua. Pria itulah satu-satunya yang tahu perihal penyakit mata yang diderita oleh Raffi. Raffi gusar untuk segera mendapatkan biaya operasinya. Namun fatwa itu berpesan pada Raffi untuk tak terlalu memikirkan, sebab pada umumnya dokter mengatakan hal yang membuat para pasien terpaksa mengeluarkan banyak uang. Berbuat baiklah, maka kebaikan akan datang padamu, ujar fatwa itu. Tak
Tapi Raffi masih berambisi untuk melakukan operasi. Karena ia tak memiliki cukup uang, Raffi pun mencoba ajukan pinjaman kepada bosnya, namun ditolak. Sebab dirasa pemuda itu tak akan pernah mampu membayar jumlah besar uang tersebut, mengingat pendapatannya hanya cukup untuk menopang biaya hidup saja. Ketika itu sepulang kerja, Raffi melihat Arun tergesa-gesa keluar dari kediaman Swita dengan marah dan sempat menatapnya ketika pemuda itu melenggang pergi. Malam harinya, ketika ia kembali mengintai rumah Swita, Raffi melihat Vijay Prakash keluar dari sana dengan panik dan tiba-tiba pria itu berbalik ke dalam serta mengunci pintu. Raffi yang curiga melihat gelagat aneh itu kemudian turun mengetuk pintu rumah Swita. Saat Vijay Prakash membukanya, Raffi langsung bertanya perihal si empunya rumah. Mulanya Vijay mengatakan bahwa Swita sedang tidak di rumah. Namun Raffi yang makin curiga mengancam hendak melapor pada polisi. Mendengar hal itu, Vijay pun mempersilahkan Raffi masuk dan betapa terkejutnya Raffi saat melihat pemandangan menyeramkan di hadapannya. Swita telah tertelungkup dengan bersimbah darah. Ya, gadis itu telah tewas dibunuh. Dan saat itu hanya Vijay Prakash yang ia temui di TKP. Maka siapapun mengira bahwa si boslah yang membunuh gadis itu, termasuk Raffi. Vijay membantah bahwa ia tak membunuh Swita. Swita adalah sekretarisnya di kantor. Ketika itu Swita tak seperti biasa, ponselnya tak bisa dihubungi. Untuk memastikan, ia pun mendatangi rumah Swita dan mendapati gadis itu telah tewas sebagaimana yang telah Raffi saksikan. Tentu saja, Raffi tak langsung percaya ucapan Vijay. Ia pun marah pada pria itu. Tapi kemudian demi menyelamatkan reputasinya sebagai pengusaha ternama, Vijay menawarkan kesepakatan pada Raffi untuk tetap bungkam. Membaca bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk mendapatkan uang demi transplantasi mata, Raffi pun setuju. Pada hari, jam, dan tempat yang telah ditentukan, untuk kedua kalinya mereka pun bertemu. Vijay membawa Raffi ke sebuah lokasi di mana di dalam mobil ia memberikan cek pada Raffi saat pemuda itu meminta sejumlah uang Rp320.000. Vijay berpesan bahwa setelah ini antara mereka tak lagi ada hubungan. Raffi dan Vijay pun berpisah. Uang sejumlah Rp320.000 telah dicairkan Raffi dan segera saja ia mengunjungi rumah sakit untuk membayar biaya operasi mata. Tapi sialnya, setiba di sana ia diberitahu bahwa ada tambahan biaya lagi untuk anestesi. Dan semua total tagihan Rp482.000. Raffi yang kecewa kembali menghubungi Vijay Prakash untuk meminta lebih banyak uang guna menggenapi biaya operasinya. Tetapi pengusaha itu menolak untuk memberinya uang lagi sebab kesepakatan mereka sudah berakhir. Sementara itu, polisi memulai investigasi dengan menanyai semua orang di kawasan flat itu. Hingga tiba waktunya, petugas juga mendatangi tempat tinggal Raffi. Ketika ditanya, mulanya Raffi enggan mengatakan apapun. Ia mengaku bahwa dirinya tahu gadis itu adalah Swita, namun ia tak mengenalnya. Mereka hanya sebatas tetangga flat saja. Namun dipikir-pikir lagi, buat apa ia melindungi Vijay si pembunuh jika dirinya tak mendapat kontribusi yang sesuai? Jadilah Raffi memberitahu polisi bahwa ia melihat seorang pria telah berada di rumah Swita pada hari naas itu. Raffi datang ke police station guna memberikan kesaksian. Namun di sana, sang inspektur memperlihatkan seorang pemuda yang tak lain adalah Arun, kekasih Swita yang diduga sebagai tersangka utama pelaku pembunuhan. Pada saat itu, Arun bersama pengacaranya mengajukan jaminan antisipatif, mengatakan bahwa ia tidak pernah mengenal Swita. "Itukah pria yang kau lihat?" tanya inspektur. Raffi hanya terdiam.
Malam harinya, kepulangan Raffi telah ditunggu oleh anak buah pengacara Arun bernama Balan yang menawarkan kesepakatan padanya untuk bungkam. Namun karena belum mencapai kesepakatan, malam itu pun berlalu begitu saja. Melihat ada kesempatan lagi untuknya mendapatkan uang, Raffi mencoba menghubungi Vijay kembali, namun teleponnya dimatikan. Raffi meminta bantuan Anu untuk melacak nomor telepon Vijay Prakash guna mengetahui tempat pria itu bekerja. Singkat cerita, Raffi pun mendapatkan alamat kantor Vijay, mendatanginya dan mengancam bahwa ia akan memberitahu polisi tentang apa yang dilihatnya malam itu jika permintaannya tak dituruti. Kesepakatan kali ini adalah sejumlah 2 juta rupiah yang diajukan oleh Raffi. Vijay begitu syok mendengar nominal yang dikatakan pemuda itu. Meski begitu, Vijay telah memberikan uang tambahan itu. Segera saja Raffi pergi ke rumah sakit menyelesaikan pendaftaran dan administrasi untuk operasi matanya. Namun petugas rumah sakit memberitahu bahwa nama Raffi telah terdaftar di antrean untuk mendapatkan donor yang cocok. Dan untuk itu dibutuhkan waktu sangat lama. Mendengar hal itu, Raffi frustrasi. Ia berteriak pada karyawan rumah sakit dengan penuh emosi. Kemudian, seorang karyawan menyarankannya untuk melakukan suap. Jika Raffi bersedia membayar ekstra 5 juta rupiah, maka namanya akan mendapat akselerasi dan operasinya dapat segera dilakukan. Raffi tak tahu apa yang harus dilakukan. Tak ada jalan lain, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Suatu hari, Raffi memutuskan untuk kembali menghubungi Balan. Mereka pun bertemu di suatu tempat, kemudian Balan mengajaknya bertemu dengan si pengacara, Arun, serta ayah Arun. Mengingat Raffi satu-satunya saksi kasus pembunuhan Swita, mereka menetapkan penawaran harga kesepakatan yang dicapai senilai 500.000 rupiah dengan uang muka yang diterima Raffi sejumlah 100.000 rupiah. Sementara sisanya mereka berjanji melunasi saat kasus selesai. Dengan setengah hati, Raffi pun terpaksa menerima uang itu dan pergi. Namun dalam perjalanan pulang, seseorang menyerangnya, membuat pelipisnya luka. Raffi menduga bahwa serangan itu berasal dari anak buah Vijay Prakash. Untuk itu, ia pun mengunjungi sang pengusaha. Di sana Raffi mengancam akan mengungkapkan segalanya kepada keluarga Vijay terkait perselingkuhannya dengan mantan sekretarisnya, Swita, dan juga pembunuhan itu, jika Vijay tidak menyetujui kesepakatannya. Raffi menuntut 25 juta rupiah dan sukses membuat Vijay naik pitam. Merasa diperas habis-habisan, Vijay berteriak pada Raffi dan mengatakan bahwa ia sama sekali tak membunuh Swita, bahkan ia bisa membuktikannya. Namun bagaimanapun perselingkuhannya dengan Swita tetap harus menjadi rahasia. Itu sebabnya Vijay terpaksa membayar uang tutup mulut pada Raffi. Hari itu, tibalah sidang kasus pembunuhan Swita. Di pengadilan, Arun dicecar banyak pertanyaan yang menyudutkan di depan hakim hingga akhirnya ia mengakui hubungannya dengan Swita, namun tak berniat menikahinya. Sementara giliran Raffi yang didatangkan sebagai saksi melanggar kesepakatan dengan keluarga Arun dan memberikan kesaksian yang memberatkan pemuda itu, hingga pada akhirnya pengadilan memutuskan Arun sebagai terpidana kasus pembunuhan Swita. Sontak pengacara dan ayah Arun bingung melihat Raffi berbalik melawan mereka. Raffi juga mengembalikan uang muka sejumlah 100.000 rupiah yang telah diterimanya sebagai suap kepada Balan. Kemudian pulang. Ia mengemasi barang-barangnya dan bergegas meninggalkan flat sewaan yang beberapa hari lalu memang si pemilik memintanya mengosongkan flat itu. Dalam laci lemari, Raffi mengeluarkan ponsel rahasia yang selama ini disimpannya, di mana wallpaper ponsel itu adalah foto dirinya bersama Swita.
Dari sinilah terungkap bahwa antara Swita dan Raffi pernah menjalin hubungan dekat sampai saat Swita mengetahui bahwa ada masalah pada penglihatan Raffi. Gadis itu pun mulai menjauhi dan memutuskan hubungan dengannya. Tak hanya itu, ternyata selama ini juga Swita telah mengkhianati Raffi dengan bobok bareng banyak pria demi kesenangan dan keuntungan pribadinya. Hal itu kontan membuat Raffi murka. Meski begitu, ia tak dapat bertindak apapun. Itulah sebabnya Raffi seringkali mengintai Swita diam-diam. Namun saat itu, sepulang bekerja, ia mendapati Swita berwajah murung usai bertengkar dengan Arun. Karena masih tersisa rasa cinta di benak Raffi, ia memberanikan diri menemui Swita sekali lagi. Raffi meminta gadis itu untuk ikut dengannya dan ia siap menerima bagaimanapun kondisi Swita. Akan tetapi, reaksi tak disangka keluar dari mulut Swita. Gadis itu menolak dan menghina Raffi atas cacatnya penglihatan pemuda itu. Dan begitulah akhirnya aksi pembunuhan sadis pun terjadi. Di malam yang sama, ia melihat Vijay masuk rumah Swita dengan gelagat aneh. Timbullah akal liciknya untuk menjebak pengusaha kaya itu demi meraup untung guna operasi matanya. Demikianlah rangkaian peristiwa yang terjadi hingga saat ini. Si pembunuh asli, Raffi Chandran, berhasil menghirup udara bebas setelah menjebak dua pria tak bersalah, Arun dan Vijay, demi memuaskan egonya. Dalam perjalanan mencari tempat tinggal baru, Raffi bertemu dengan dokter wanita yang mendiagnosis retinitis pigmentosa padanya. Namun kali ini sang dokter mengatakan bahwa ia sudah tak lagi bekerja di rumah sakit itu. Sang dokter juga membuka bahwa dengan kondisi mata tersebut tak satupun obat yang berhasil menyembuhkan sekalipun telah melakukan transplantasi mata. Sang dokter meminta maaf pada Raffi sebab saat itu ia terpaksa berbohong karena ada hal-hal tertentu tentang rumah sakit yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka. Setelah itu, sang dokter pun beranjak pergi. Mendengar hal itu, Raffi benar-benar patah hati dan menyesal sebab ia telah melakukan kesalahan besar. 5 tahun kemudian, nampak Raffi yang sudah pindah ke Kolkata dan telah menikahi Anu yang kini sedang hamil. Dengan sabar, Anu memapah suaminya itu. Sepertinya Raffi sudah benar-benar buta sekarang. Berniat atau tidak, Raffi telah melakukan kesalahan. Ia bisa menghindari hukum manusia, tapi tidak hukum Tuhan. Dan film pun selesai.